Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan. Saya yakin semua kita selalu dilimpahi Tuhan dengan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Sebab itulah janji Tuhan bahwa Tuhan selalu memberi bukan yang terbaik, bukan yang baik, tapi yang terbaik buat setiap kita. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, yang terbaik dari Tuhan belum tentu terbaik menurut ukuran dan maunya kita. Seringkali di dalam ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat, kita lalu merasa kecewa dengan Tuhan, dan kita merasa Tuhan itu tidak baik, tidak adil, tidak peduli, dan sebagainya. Padahal apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan rancangkan, semua itu adalah demi kebaikan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita, saya selalu katakan, kalau dalam saat ini kita dalam keadaan baik, puji Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan hari ini kita kurang baik atau sama sekali tidak baik, mungkin kita sedang menghadapi sakit penyakit, mungkin kita sedang menghadapi pergumulan ekonomi, atau kita sedang menghadapi apapun itu, masalah dalam keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tetap Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami dan terjadi dalam hidup kita hari ini, untuk saat ini, setidaknya untuk saat ini adalah keadaan yang Tuhan tentukan dan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan sedang punya maksud di balik semuanya itu. Apa sih maksud dan tujuan Tuhan di dalam segala sesuatu yang Dia kerjakan atas hidup kita? Ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bersyukur dalam hidup ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bersyukur. Sebab apapun yang Dia izinkan terjadi, apapun yang sedang Dia lakukan, semuanya pasti untuk kebaikan kita. Itu sebabnya tema kali ini saya beri judul harus bisa bersyukur. Mari kita tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur. Bapa Surgawi, apapun keadaan kami saat ini, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, kami mau katakan di hadapan-Mu, kami setuju dengan Engkau, dan kami bersyukur atas semua yang terjadi dan yang sedang kami hadapi hari ini. Sekalipun kami belum bisa pahami, sekalipun kami belum bisa mengerti mengapa semuanya itu harus terjadi, mengapa semuanya harus kami alami, namun kami yakin Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Itu sebabnya kami akan penuhi mulut kami dengan puji-pujian kepada-Mu, dengan ucapan syukur, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sertai kami dalam ibadah kali ini. Biar setelah ini hati kami luap dengan syukur kepada-Mu. Karena itulah yang Engkau kehendaki atas hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya. Amin. Filipi 4, Bapak Ibu Saudara, ayat 4 sampai ke 13. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber segala sejahtera akan menyertai kamu. Judul dari perikop sebelumnya setelah ini, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatannya kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12 tadi katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Satu kali saya ada baca sebuah, apa ya Bapak Ibu Saudara, dongeng atau cerita, hayalan atau ilustrasi tentang sekelompok kelinci yang sedang berkumpul. Di dalam perkumpulan itu, mereka saling curhat. Mereka sibuk berkeluh kesah sambil meratapi nyali mereka yang mereka rasa begitu kecilnya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara kalau kelinci itu binatang yang lemah. Dan mereka meratapi akan keadaan mereka itu. Dan parahnya Bapak Ibu Saudara, semakin lama mereka memperbincangkan kelemahan mereka itu, mereka semakin tenggelam dalam kesedihan dan merasa ketakutan memikirkan nasib dan masa depan mereka. Sampai pada akhirnya mereka merasa bahwa hidup mereka itu tidak ada artinya. Sehingga mereka mengambil kesepakatan bersama. Mereka sepakat untuk bunuh diri bersama-sama dengan cara melompat dari tepian tebing yang sangat tinggi dan curam. Karena mereka sudah putus asa. Lalu mereka berbondong-bondong berjalan menuju ke arah tebing. Namun saat mereka melewati pinggir sebuah sungai, ada seekor katak yang terkejut dan begitu ketakutan melihat kedatangan kelinci-kelinci dalam jumlah yang begitu banyak. Lalu dengan tergesa-gesa, si katak yang ketakutan itu melompat ke sungai untuk melarikan diri. Melihat kejadian itu, tiba-tiba ada seekor kelinci yang tersadar dari kesedihannya dan langsung berteriak, "Hei semua, berhenti. Kita tidak usah ketakutan lagi, apalagi sampai mau bunuh diri. Sebab lihatlah, ternyata ada hewan lain yang bernyali
lebih kecil daripada kita, bahkan tidak bernyali dibandingkan dengan kita, yakni si katak yang ketakutan dan lari terbirit-birit saat melihat kita. Mendengar kata-kata itu, Bapak Ibu Saudara, pikiran dan hati kelinci-kelinci lainnya terbuka. Mereka saling membesarkan hati dan diri mereka masing-masing. Iya, kita tidak perlu ketakutan dan merasa diri tidak ada arti lagi, sebab ternyata ada makhluk lain yang lebih pengecut daripada kita. Itu sebabnya kita harus kuat. Mereka mulai menguatkan satu dengan yang lain. Lalu pelan-pelan mereka semua berbalik arah, kembali ke arah tempat mereka masing-masing dengan riang gembira dan melupakan niat mereka untuk membunuh diri. Bapak Ibu Saudara, tentunya ini adalah sebuah ilustrasi. Namun ilustrasi ini seringkali mengingatkan kepada setiap kita, bukankah kita juga seringkali melakukan hal yang sama seperti itu? Manusia adalah makhluk pelupa, terutama dalam hal mengingat berkat yang telah lewat. Oleh karena itu, Raja Daud selalu mengingat kebaikan Tuhan, seperti yang dikatakannya di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jika orang lain tidak berterima kasih, maka kita harus belajar untuk menerima semua keadaan apa adanya. Begitulah cara kita untuk mensyukuri berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat keberuntungan sedang tidak memihak kita, jangan suka meratapi nasib yang malang, seakan-akan hanya kita sajalah makhluk yang paling menderita di muka bumi ini. Kalau Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, itu berarti cerita hidup kita belum selesai. Seburuk apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih punya rencana untuk hidup kita. Berkat Tuhan itu tidak selalu diidentikan dengan mendapatkan keberuntungan. Tetapi saat keberuntungan tidak memihak kepada kita sekalipun, itulah saatnya iman kita diuji. Dan semua itu merupakan berkat yang luar biasa. Apabila kita mampu melewatinya dengan bersyukur tentunya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagimu. Bahkan di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bersyukur menjadi salah satu perasaan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Apalagi bagi setiap orang yang menyebut dirinya orang percaya. Sebab dengan rasa syukur kita bisa menerima dan mengapresiasi berbagai hal yang datang dalam hidup ini. Baik itu kebahagiaan maupun itu pencobaan.
Jika kita memandang hidup dengan perasaan jauh lebih bersyukur, semuanya akan menjadi jauh lebih indah dan menjadi jauh lebih luar biasa. Setiap hari adalah hari yang baik. Setiap saat adalah saat yang indah. Apakah kita berjalan, apakah kita duduk atau berbaring, adalah kebahagiaan hidup. Bekerja, berkeringat, dan berjerih payah adalah kepuasan dan kemuliaan hidup. Tetapi jika kita tidak mampu bersyukur, maka semua yang baik dan indah akan menjadi jelek dan menyakitkan. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, hanyalah akan menjadi penderitaan. Tiada hari tanpa kegelisahan. Tiada hari tanpa kejenuhan. Padahal sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, bukan hidup yang membuat kita jenuh, tetapi ketiadaan rasa syukur yang membuat semuanya menjadi tidak indah lagi dan menjenuhkan. Namun kesulitan sebesar apapun akan terasa wajar bagi kita, bagi setiap jiwa yang tetap bersyukur, daripada mengeluh. Karena bukan kebahagiaan yang menjadikan kita dapat bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menjadikan kita jauh lebih berharga. Itu sebabnya, percayalah Bapak Ibu Saudara, hari ini pasti jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Sebab dengan bersyukur, itu akan jauh lebih ajaib dan nikmat. Bagaimana kita dapat selalu bersyukur? Ketika kita percaya bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan memberikan yang buruk atas hidup kita. Ketika tidak pernah sekalipun Dia mengecewakan kita. Itu sebabnya saya mau ajak kita sama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan sama-sama kita berkata, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Bapa, sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Ketika kita menyadari bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang Dia izinkan terjadi, atas apapun yang Dia sedang buat dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, ku bersyukur hanya padamu.
Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Bapa sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Bapa sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber di hidupku. Kau segalanya, sumber di hidupku. Kau segalanya, sumber di hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan, sumber segalanya. Hanya karenamu ya Allah. Selamanya kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Mari angkat ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau ada dalam keadaan baik, jadikan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Namun kalau ada di antara kita saat ini yang dalam keadaan kurang baik atau sama sekali tidak baik, jadikan itu sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita menaikkan korban, maka akan ada dupa yang harum di dalam hadirat Tuhan. Dan itu akan menggerakkan tangannya untuk turun dan bekerja atas hidup setiap kita. Itu sebabnya mengucap syukurlah senantiasa daripada mengeluh. Mengucap syukurlah, sebab ada kuasa di atas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat. Ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami hanya kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami daripada mengeluh. Dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bersyukur. Sebab atas dasar apa
Kami selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari esok kami. Padahal Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Engkau selalu menyediakan segalanya bagi kami. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Mari semua kita yang bersyukur, kita mau angkat kedua tangan kita. Sebab berkat, kekuatan untuk selalu bisa bersyukur, itu datangnya daripada Bapa kita, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk senantiasa bersyukur. Mari semua kita bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin.